Hai semuanya, ketemu lagi dengan aku di channelnya Aresa Reski. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Sesuai dengan judul video kali ini, aku ingin bercerita kepada teman-teman semua tentang keajaiban sholawat. Jadi sebelumnya aku ingin bercerita dulu kepada teman-teman semua bahwa udah 2 hari belakangan ini aku ada target untuk harus bersolawat minimal 5.000 per hari. Kenapa? Karena sebenarnya aku punya target, aku mau beli HP iPhone, aku mau pakai HP iPhone, tapi uang aku tuh belum cukup. Yang untuk beli versi terbarunya aja ya harus nunggu sampai bertahun-tahun gitu untuk bisa ngumpulin duit untuk beli yang barunya. Nah makanya yang beli second aja, beli yang bekasnya aja tuh udah lumayan cukup mahal ya kalau bagi aku. Tapi insya Allah kalau misalnya ditabung nggak sampai setahun udah dapat lah kalau misalnya kita kumpul duit. Karena udah banyak video-video yang aku nonton, udah banyak juga aku dengar tentang keajaiban sebuah sholawat, maka aku selalu bersolawat gitu kepada Nabiullah Muhammad SAW supaya uang aku yang uang untuk beli HP iPhone bekas ini tuh cukup. Tapi aku nggak mau panjang kali lebar untuk membahas ini. Ada lagi keajaiban sholawat yang bakalan aku ceritain kepada teman-teman semua. Jadi aku beli ikan ini bermula pada saat aku di kampus gitu. Nah karena aku ke kampus bawanya uang pas-pasan gitu, aku kayaknya bawanya 60 dirham. 50 dirham aku niatin aku mau bersedekah, aku mau kasih ke orang, dan 10 dirhamnya itu untuk transportasi aku ke kampus. Sebenarnya kalau 10 dirham ini untuk transportasi ke kampus pulang pergi tuh nggak cukup juga. Nah kalau aku ke kampus tuh perginya ambil 2 kali hafilah, 2 kali bis, dan pulangnya juga 2 kali bis. Dan setiap naik bis itu kita harus membayar 3,5 dirham, otomatis nggak cukup 10 dirham ini juga. Tapi alhamdulillah dengan uang yang pas-pasan aku pulang pergi hari ini ke kampus bisa pulang dan nggak membayar hafilah juga. Aku pulang pergi dengan transportasi yang sangat pas-pasan, bisa tercukupi sampai aku balik ke Hai gitu, nggak ada sama sekali. Dan aku tetap naik bis dengan uang yang pas-pasan gitu yang aku bawa dengan 10 dirham untuk transportasi pulang pergi, dan itu 2 kali pengambilan bis. Pokoknya cuma 60 dirham doang yang aku bawa ke kampus. Nah pada saat selesai pelajaran, karena di Maroko juga musim dingin, kebetulan juga hujan jadi tambah dingin gitu, aku lari karena aku juga nggak pakai jaket sedangkan musim dingin, terus hujan juga, jadi aku lari karena takut basah gitu juga kan. Waktu dalam perjalanan pergi ke kampus aku sebenarnya mencari orang lagi kesusahan gitu untuk aku bisa berikan 50 dirham ini gitu. Nah niatnya aku berikan uang aku 50 dirham karena aku kepengen banget beli HP iPhone, aku kepengen banget pakai HP iPhone gitu. Jadi makanya aku mau ambil jarul langit untuk aku bisa mendapatkan HP iPhone gitu. Jadi aku mau bersedekah gitu sama orang, dan niatnya karena Allah, pastinya ya niatnya karena Allah, dan berharap semoga Allah ganti 50 dirham ini untuk beli HP iPhone gitu. Dan perjalanan ke kampus aku mencari orang untuk aku bisa berikan 50 dirham ini ke dia yang orang kekurangan atau orang yang kesusahan gitu. Tapi di sepanjang perjalanan aku nggak menemukan orang tersebut yang bisa aku berikan. Dan setelah itu aku udah selesai belajar di kampus, aku menuju pulang, aku menuju ke Mahatto Hafilah. Perjalanan itu aku ada lihat bapak-bapak yang sedang sapu jalanan. Aku tiba-tiba berpikir, bagaimana kalau bapak ini aja yang aku kasih 50 dirham, kasihan, lagi dingin, lagi hujan juga, terus dia lagi sapu jalanan, terus aku lihat juga dia nggak pakai jaket, pasti dia kedinginan gitu. Jadi aku berniat untuk kasih ke bapak itu 50 dirham. Aku samperin bapak itu, dia kayak kaget gitu lihat aku kasih uang 50 dirham ini ke bapak, ke beliau gitu. Aku bilang hadza Allah yu'tikir rizki gitu. Jadi aku udah pergi, aku
noleh ke belakang lagi, lihat bapak itu lihat aku, masih lihat aku gitu sambil pegang duitnya diginiin. Setelah aku kasih bapaknya 50 dirham, aku berdoa, ya Allah, 50 dirham ini juga masih tetap nggak bisa beli iPhone, tapi aku mau bersedekah, aku mau kasih uang ke orang 50 dirham karena Engkau ya Allah, tolong ganti dengan HP iPhone gitu. Aku berdoanya kayak gitu. Nah, setelah itu pulang menuju ke Hafilah. Alhamdulillah di Hafilah juga aku nggak bayar juga untuk menuju pulang. Karena sebenarnya uang aku 10 dirham ini udah habis untuk pergi doang, karena perginya aja udah menghabisin 6 dirham gitu, tempat 3 dirham tadi aku udah ngasih ke temen, jadinya udah habis untuk uang transportasi menuju pulang ke Hai gitu. Jadi aku pulang udah nggak bayar sama sekali gitu. Nah, di atas Hafilah, di atas bis, aku ditelepon sama teman kamar, Risa, kamu di mana sekarang? Aku bilang aku masih di bis pertama atau di bis kedua. Aku bilang masih bis pertama, menuju ke Monofluri, menuju ke Maato untuk balik ke Hai gitu kan. Nah, aku bilang aku mau nitip untuk makan siang, untuk makan malam kita, beliin ikan gitu. Setelah itu aku bilang, karena betul-betul memang di dompetku udah nggak ada duit lagi, di dompetku tuh kosong, udah sepeser pun 1 dirham aja, setengah dirham aja udah nggak ada lagi, betul-betul dompetku udah nggak ada isinya lagi gitu dengan uang. Aku bilang aku nggak punya duit lagi, aku nggak punya uang lagi untuk beli ikan gitu. Jadi temanku bilang ya udah nggak apa-apa, nggak usah kalau gitu, makasih kayak gitu. Nah, setelahnya itu aku di atas, selama di atas bis aku sholawat, aku bilang sama Allah gitu kan, ya Allah, aku mau beliin ikan temanku yang di Hai, tapi aku udah nggak punya duit sama sekali lagi. Aku bilang di hatiku kayak gitu kan, pokoknya aku kencengin sholawat lagi. Jadi aku tinggalkan dulu sholawat untuk iPhone, aku sholawat untuk ikan gitu. Sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad gitu. Aku sholawat, ya Allah, aku mau pengen ikan untuk beli temanku di Hai gitu. Nah, setelah sampai di Monofluri, aku pede nih, beraniin diri aku untuk pergi ke pasar. Di pasar aku mau selawatin ikan doang gitu, nggak tahu aku jadi atau enggak beli ikannya dengan selawat apa enggak. Pokoknya sama sekali aku udah nggak punya duit lagi untuk beli ikan. Pokoknya ya udah ke pasar aja gitu, nggak ada duit itu terserah, yang penting ikan ini punya Allah, ikan ini bukan punya penjual ini, tapi aku beraniin nih ke pasar tanpa punya uang sama sekali gitu. Aku dari kejauhan sana aku udah lihat penjual ikan, aku langsung selawatin gitu, ya Allah, aku pengen beli ikan ini ya Allah, tapi aku nggak punya uang, aku udah nggak punya uang sama sekali untuk beli ikan. Terus dari jarak 1 meter gitu, aku berdiri di situ pantengin ikannya terus. Ya Allah, sambil aku berdoa, ya Allah, ikan ini punya Engkau ya Allah, ikan ini punya Engkau, bukan punyanya penjual, tapi punya Engkau ya Allah. Ya Allah, aku pengen beli ikan untuk temanku di Hai, tapi aku udah nggak punya duit lagi gitu kan. Setelah itu bismillah, aku samperin penjualnya, aku bilang sama penjualnya, aku basa-basi dulu gitu, nanyain dulu harganya berapa. Aku nanya, syahal hadha li nisfu kilo. Dia bilang 7 dirham gitu, 7 dirham 7 dirham nisfu kilo, setengah kilo doang gitu. Aku langsung beraniin gitu bilang, yumkin ana uridu ashtari hadha balana main this fulus. Aku bilang kayak gitu, aku mau beli ikan ini tapi aku nggak punya uang. Terus dia bilang, masih muskil, apa yang terjadi? Bapaknya tuh sama sekali nggak curiga, nggak menginterogasi aku. Tiba-tiba datang seorang anak mau beli ikan tapi nggak punya uang. Enggak guys, dia tuh langsung masukin ikan dalam kantong untuk aku guys. Ya Allah, betul-betul tuh kekuatan selawat. Bapaknya tuh sama sekali nggak curiga, bapaknya tuh sama sekali nggak interogasi aku, kenapa kamu mau beli ikan sedangkan kamu nggak punya duit. Enggak, bapaknya tuh nggak marah, bapaknya tuh nggak ngusir aku gitu, tapi malah
malah bilang masih muskil. Bapaknya aku tuh terharu guys, terharu banget. Aku tuh sampai mau nangis gitu waktu menuju pulang ke Hai sambil aku bawa ikan. Bapaknya tuh sama sekali nggak marah, nggak ngusir aku. Bapaknya tuh langsung bilang masih muskil. Dia tuh ambil kantong terus masukin ikan, bahkan ditambah 2 ekor guys, ditambah 2 ekor. Aku tuh sampai kaget, ya Allah, kekuatan sholawat tuh dahsyat banget. Bukan lebay ya guys, ini bukan lebay. Ini mungkin kayak terasa lebay banget karena cuman ikan doang aku beli pakai sholawat. Tetapi ini salah satu kekuatan sholawat. Ini salah satu keajaiban sholawat gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya impian, punya cita-cita, insya Allah kalau teman-teman bersolawat dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Aku tuh sama sekali nggak nyangka dengan nggak ada uang sama sekali bisa beli ikan. Dan harga ikannya itu nggak main-main guys. Harga ikannya tuh 7 dirham, dan menurut aku 7 dirham itu udah banyak gitu. Dan bapaknya tuh penjual ikannya tuh mau aja gitu ngasih aku setengah kilo ikan tanpa aku beli. Coba deh kalau teman-teman kepengen beli sesuatu tapi teman-teman nggak punya duit, jangan langsung di pikirannya tuh duit. Ingat Allah. Insya Allah kalau misalnya teman-teman mau beli sesuatu, mau beli, solawatin aja. Di sini yang ingin aku sampaikan, yang ingin aku tekankan ke teman-teman semua, jangan mentuhankan duit. Kalau teman-teman mau beli sesuatu, langsung ingat Allah, langsung solawat, langsung ambil jalur langit gitu. Insya Allah impian, hajat, dan cita-cita teman-teman semua itu bisa terwujud, bisa terwujud. Kalau teman-teman juga nggak punya duit itu sama sekali, jangan nunggu kamu kaya dulu. Allah bisa saja memberikan kamu sesuatu tanpa kamu harus punya duit dulu. Enggak, Allah itu maha kaya, Allah itu maha besar, Allah itu maha pemilik segalanya. Perbendaharanya Allah itu tidak akan pernah habis oleh permintaan. Ikan aja sangat kecil sama Allah, apalagi impian dan cita-cita teman-teman tuh semua sangat kecil bagi Allah. Allah tuh kadang-kadang cemburu, kadang-kadang tuh Allah marah. Kenapa? Kalau teman-teman pengen sesuatu, pengen ini, pengen itu gitu, tapi yang diingatnya tuh belum ada uang, belum ada, enggak. Allah tuh butuh kalau teman-teman tuh mengadu sama Allah, minta sama Allah, jangan minta sama duit, jangan mentuhankan duit gitu. Apa ingatnya duit, enggak. Allah tuh sebenarnya cemburu di situ. Allah tuh kepengen hambanya tuh kalau mau sesuatu langsung ingat Allah gitu. Insya Allah Allah tuh maha kaya, Allah maha pemurah, Allah maha baik. Apa-apa yang teman-teman impian, cita-cita, insya Allah bakalan tercapai kalau teman-teman mintanya langsung sama Allah gitu. Tapi aku juga nggak mau dong kalau bapaknya tuh kasih aku secara percuma aja gitu. Jadi aku bilang sama bapaknya, mungkin memang saat ini aku nggak punya uang, sekarang aku nggak punya uang, tapi insya Allah besok aku datang lagi ke sini, aku kasih uangnya ke kamu gitu. Aku bilang kayak gitu ke bapaknya karena aku nggak enak gitu. Dan aku berdoa sama bapaknya selalu diberi kesehatan, selalu diberi kelancaran rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.